Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, sebelum saya membahas mengenai apa yang terjadi di Korea Selatan, saya juga ingin meralat apa yang saya kemukakan kemarin ketika membahas mengenai demokrasi di Indonesia. Yang seharusnya saya sebut itu adalah Ole Thornquist, seorang ilmuwan Swedia, ahli politik yang banyak menulis tentang Indonesia, khususnya yang terjadi pada tahun 1960-an. Prof. Ole Thornquist juga pernah datang ke Indonesia beberapa kali, dan juga pada era reformasi, dan juga melakukan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada di Jogja, yang membicarakan masalah bagaimana demokrasi Indonesia ke depan. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai apa yang terjadi di Korea Selatan kemarin, ya, hari Sabtu kemarin, tanggal 14 Desember kemarin, itu akhirnya untuk kali kedua, dari upaya yang kedua, pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol di parlemen berhasil. Mengapa? Karena baik partai oposisi maupun partai pemerintah itu sama-sama mendukung pemakzulan, ya. Dan angkanya cukup tinggi, ya, antara 200 sekian, ya, dari 300 anggota parlemen, ya. Dan seperti juga pernah terjadi di Republik Indonesia, ya, pada saat Mei 1998, ya, itu yang namanya reformasi politik, ya, dan kali ini terjadi pemakzulan terhadap Presiden Yoon, ya, itu terjadi dengan dukungan dari rakyat, ya. Ada sekitar 200.000 rakyat Korea Selatan berdemonstrasi di depan gedung parlemen, ya, dan angka ini melebihi jumlah mahasiswa dan juga para pendukung reformasi pada Mei 1998 yang lalu, ya, ketika kita mendesak agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Mei 1998. Dan juga seperti yang terjadi di Indonesia pada masa lalu, ya, itu baik itu artis, baik itu ibu-ibu rumah tangga, baik itu kalangan rakyat biasa, itu juga datang ke gedung parlemen, ya, dan membawa makanan, membawa kopi, membawa teh, membawa berbagai macam yang bisa mereka bawa ke sekitar gedung parlemen itu untuk membantu orang-orang yang berdemonstrasi. Termasuk juga artis-artis K-pop, ya, di Korea Selatan, ya. Dan apa yang terjadi terhadap Presiden Yoon Suk Yeol ini adalah pemakzulan kedua di era Korea Selatan modern, ya, setelah Korea Selatan menjadi negara demokrasi, ya. Yang pertama itu terjadi pada tahun 2016 atau 2017 yang lalu, ya, terhadap Presiden Park Geun-hye, ya. Dan kita tahu kenapa Park Geun-hye itu dimaksulkan, karena Presiden Park pada saat itu melakukan korupsi, ya, dengan mendukung salah satu perusahaan besar, ya, yaitu Samsung, ya. Dan kita tahu Presiden Park itu adalah putri dari seorang presiden Korea Selatan yang sangat legendaris, ya, yaitu Park Chung-hee, ya, yang berkuasa di Korea Selatan pada 1963 sampai 1979, ya. Dan kita melihat, ya, Presiden Park Chung-hee itu adalah presiden yang di satu sisi dia menjalankan pemerintahannya secara otoriter, ya, berkali-kali menerapkan yang disebut dengan darurat militer atau darurat sipil, ya, seperti yang juga dilakukan oleh Presiden Yoon. Dia menerapkan darurat militer. Tujuannya apa? Supaya masa jabatan dia itu bertambah, pemilu itu dimundurkan, ya. Kalau dalam kasus Presiden Park, ya, supaya presiden bisa menggunakan aparat, apakah itu polisi ataupun tentara, ya, untuk menghalau demonstrasi massa, ya. Tujuannya apa? Supaya pemerintahannya itu tetap bisa bertahan, ya. Dan kita tahu nasib Presiden Park Chung-hee pada 1979 itu memang sangat tragis. Karena beliau tewas
ditembak oleh kepala Badan Rahasia Korea Selatan sendiri, ya. Jadi nasib Presiden Park tidak berbeda dengan nasib misalnya Perdana Menteri Indira Gandhi, ya, yang kemudian tewas ditembak oleh seorang pengawal pribadinya sendiri, ya, karena pengawal itu berasal dari suku Sikh di India, gara-gara pemerintah India menyerang yaitu tempat peribadatan kaum Sikh di negara bagian Amritsar, ya. Kita juga tahu, ya, Benigno Aquino waktu itu yang pulang dari luar negeri untuk kembali menjadi calon presiden di Filipina pada era Marcos, ya. Walaupun beliau menggunakan suatu baju anti peluru, ternyata ketika turun dari pesawat di Bandara Manila, itu Benigno Aquino itu juga ditembak oleh polisi yang mengawal dia ketika turun dari pesawat, ya. Kita melihat, ya, beberapa pemimpin politik itu ada yang memang nasibnya dibunuh oleh baik itu polisi, baik itu dari kalangan badan rahasia ataupun dari kalangan tentara, ya. Kenapa? Karena ada pergolakan di dalam negeri. Nah, kita lanjut dengan apa yang terjadi di Korea Selatan, ya. Kalau kita belajar tentang apa yang terjadi di Korea Selatan saat ini, itu ada kaitannya dengan Indonesia. Kenapa? Karena apa yang terjadi dengan gerakan mahasiswa di Indonesia pada tahun 1970-an itu selalu dipengaruhi dengan demokratisasi yang terjadi di Korea Selatan dan juga demokratisasi yang terjadi di Thailand, ya. Jadi kalau Anda belajar kembali misalnya gerakan-gerakan mahasiswa di Indonesia 1970-an, ya, itu ada kaitannya dengan proses demokratisasi yang terjadi di Korea Selatan dan juga dengan demokratisasi yang terjadi di Thailand. Mengapa? Karena memang pada era tersebut, ya, itu yang namanya pemerintah di Indonesia, pemerintah di Thailand, pemerintahan di Korea Selatan itu memang didominasi oleh kalangan militer, ya. Jadi kalau ada pergolakan di dua negara yaitu Korea Selatan dan Thailand, pasti Indonesia akan mengalami hal yang sama. Walaupun kalau kita perhatikan sejak reformasi 1998 itu Indonesia demokrasinya lebih baik dibandingkan Thailand. Mengapa? Karena di Thailand masih terjadi misalnya pengambil alihan kekuasaan atau kudeta, ya, dari orang sipil yang terpilih menjadi Perdana Menteri, ya. Saya beri contoh yang terjadi dengan Thaksin Shinawatra, ya, atau kemudian Yanluk, ya, yaitu adik dari Thaksin sendiri. Dan sekarang kita tahu keluarga Thaksin akhirnya bisa mengambil alih kembali pemerintahan di Thailand, ya. Kenapa? Karena adanya suatu kerjasama dengan kalangan militer yang tadinya berupaya untuk menghancurkan kekuatan dari keluarga Thaksin Shinawatra, ya, agar mereka bisa tetap berkuasa di Thailand. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol? Apa yang ingin saya katakan di sini? Makanya seorang presiden jangan coba-coba untuk memperpanjang masa jabatan dengan alasan apapun, ya. Apakah itu alasan karena COVID-19 atau dalam kasus di Korea Selatan dengan alasan menerapkan darurat militer dengan seakan-akan ada ancaman dari Korea Utara. Padahal rakyat merasa tidak ada ancaman dari utara dan tidak ada gerakan-gerakan militer dari Korea Utara. Ini hanyalah permainan politik dari Presiden Yoon untuk memperpanjang masa jabatannya, dan ini berarti tidak akan ada pemilu untuk sekian bulan ke depan, ya. Dan suatu hal yang juga menarik, ya, pemakzulan presiden itu tidak otomatis berlaku saat itu juga. Mengapa? Karena sekarang, ya, itu pemerintahan di Korea Selatan itu diambil alih oleh seorang pejabat presiden, yaitu Perdana Menteri Korea Selatan. Pada saat yang bersamaan, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memproses pemakzulan ini secara apik, ya, dan itu harus disetujui oleh 6 dari 9 anggota Mahkamah Konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi. Dan karena pada saat ini Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan itu hanya beranggotakan 6 orang, makanya dalam 180 hari ke depan, ya, atau sekitar 6 bulan ke depan, itu mau tidak mau yang namanya 6 hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan itu sepakat untuk semuanya menyetujui
adanya pemakzulan tersebut. Ya. Dan mengapa rakyat Korea Selatan begitu keras terhadap upaya-upaya tidak demokratis dari seorang presiden untuk memperpanjang masa jabatannya? Karena mereka melihat nama baik Korea Selatan ini sedang di atas angin. Ya. Seorang warga negara Korea Selatan itu baru saja mendapatkan hadiah Nobel, dan kemudian ekonomi Korea Selatan itu boleh dikatakan sangat bagus, nomor 4 di Asia pada saat ini, dan dalam hal-hal tertentu Korea Selatan sudah mengambil alih teknologi yang dulu dikuasai oleh Jepang. Ya. Jadi ini suatu kebanggaan, dan karena itu rakyat Korea tidak ingin yang namanya pembangunan ekonomi, perjalanan ekonomi Korea Selatan yang sedang bagus-bagusnya itu kemudian diperburuk atau dikacaukan oleh situasi stabilitas politik di dalam negeri Korea Selatan. Ini yang tadi saya katakan pelajaran bagi Indonesia. Janganlah kemudian seorang yang sedang berkuasa, seorang yang sedang menjadi Presiden Republik Indonesia, mencoba-coba untuk melewati masa yang sudah ditentukan oleh konstitusi negara, dan kemudian mencoba-coba memperpanjang masa jabatan dia, baik itu dalam artian 1 kali masa jabatan, ataupun dalam artian 2 tahun ataupun 3 tahun, gara-gara COVID dan sebagainya, karena yang namanya rakyat itu tidak ingin ada cara-cara yang tidak konstitusional dalam memperpanjang masa jabatannya. Ya. Lagi-lagi, rakyat Korea untuk kali ini itu melakukan suatu demonstrasi besar-besaran atau melakukan pemakzulan terhadap seorang presiden yang sedang berkuasa, dan semua ini dilakukan tanpa adanya letusan senjata, tanpa adanya rakyat Korea Selatan yang meninggal ataupun tewas, ya. Dan kalau pada awalnya tadinya itu polisi juga berupaya untuk mencegah terjadinya demonstrasi, tapi mereka akhirnya mengetahui nggak mungkin mencegah demonstrasi massa yang begitu hebat, yang begitu masif, terjadi bukan cuma di ibu kota Korea Selatan, Seoul, di Incheon, atau kemudian di daerah-daerah tempat lahirnya Presiden Yoon, atau daerah-daerah lain, ya, yang boleh dikatakan merata hampir di berbagai wilayah Korea Selatan, seperti juga yang terjadi pada saat anak-anak mahasiswa Indonesia, orang-orang akademisi, orang-orang aktivis lembaga swadaya masyarakat, aktivis pro-demokrasi berdemo pada bulan Agustus yang lalu untuk mendukung apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 60 dan 70 yang mengubah jalannya pilkada di Republik Indonesia pada 27 November yang baru lalu. Berikan pendapat Anda.